Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan suatu nikmat yang begitu besar. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Allah juga sertakan dengan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa memulai aktivitas kita, memulai kegiatan kita di hari ini dengan menjalankan satu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin di setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang telah kita kerjakan dan kajian yang sedang kita laksanakan ini senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sholawat dan salam tersampaikan pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai kelak datang yaumul akhir. Jamaah rahimakumullah, kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah, bulan Mei. Kita masuk di bulan Mei, betul. Nek mentok bulan Mei sulit pembahasannya saya, Pak. Saya ngarep dibahas bulan Mei nopo ngene. Kita sudah masuk di bulan Mei, betul. Bulan Mei betul, cuma nanti saya bingung iki bulan Mei arep dibahas apa ini. Kita masuk di bulan Zulqa'dah. Nggih? Bulan apa, Pak? Zulqa'dah. Mun tanggal pinten niki nggih? Tanggal 20. Tanggal 20 Zulqa'dah. Nggih, tanggal 20 Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah surah betul, surah Muharram. Nggih, Muharram. Baik, saya awali dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan ataupun bilangan bulan
yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu ada 12. Isna asyara syahrun, 12 bulan. Ini yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bahwa jumlah bulan pada tiap tahunnya ada 12 bulan. Kalau secara urutan dalam kalender Hijriah, penanggalan Hijriah ya dari bulan Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal ini setelah Syawal nih Zulqa'dah, setelah Zulqa'dah Zulhijjah. Nah itu jumlah bulan ya, jumlah bulan. Ada Zulqa'dah, ini berarti kita sudah di bulan Zulqa'dah. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Minha, dari 12 bulan yang sudah Allah tetapkan ini, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Bulan haram ini apa saja? 3 bulan berturut-turut, kemudian 1 bulan terpisah. 3 bulan berturut-turut berarti dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab, bulan Rajab. Ini disebut dengan bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan suci. Dewi ngerti ini bulan suci ya, Ramadan. Kita tahunya bulan suci, bulan Ramadan. Inilah 4 bulan ini disebut dengan arba'atun hurum, bulan haram, bulan suci. Maka dalam aturannya, bahkan dulu sebelum Islam datang, orang Arab sudah mengenal bulan haram ini. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Zulqa'dah itu dari kata qu'ud itu duduk. Artinya tidak boleh ada aktivitas perang. Nah, termasuk ya nanti bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Nah, ini disebut dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Maka dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi terakhir disebut fala tadlimu fihinna anfusakum, tidak boleh ada perbuatan zalim di bulan-bulan haram ini. Oh, berarti di luar bulan haram boleh berbuat zalim? Ya tidak juga. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan fala tadlimu fihinna anfusakum, tidak boleh berbuat zalim. Apa saja perbuatan zalim ini, termasuk perbuatan maksiat, perbuatan zalim. Ibnu Abbas ketika menafsirkan bahwa dosa yang dilakukan seorang hamba, kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba pada bulan-bulan haram ini lebih besar dibandingkan dengan kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan haram. Begitu pula kebaikan amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan pahala-pahala yang dilakukan atau amal soleh yang dilakukan di luar bulan haram. Ibnu Abbas menafsirkannya seperti itu. Karena ini disebut bulan suci, bulan haram ini disebut bulan, maka disebut tanah haram. Tanah haram itu berarti ya, al-haram ya, Mekah Madinah, tanah suci. Itu di tanah haram itu tanah suci. Tidak boleh ada pelanggaran syariat di situ. Ya, maka ini tafsirannya seperti itu. Ya, tafsirannya seperti itu. Disebut
bulan haram. Jadi Zulqa'dah masuk bulan haram, Zulhijjah yang sebentar lagi kita masuk, ya sebentar lagi kita berarti ya mungkin kurang lebih 10 hari lagi, kurang lebih 10 hari lagi masuk pada bulan Zulhijjah. Zulqa'dah itu berarti kalau secara bahasa dari asal kata qu'ud, duduk manis, artinya tidak boleh ada aktivitas perang. Zulhijjah berarti ya sudah masuk pada bulan haji. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram. Ya, ini juga disebutkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau melanggar syariat-syariat Allah dan juga jangan melanggar kehormatan di bulan-bulan haram. Sama, bulan haram ya ini 4 bulan ini. Bahkan kalau dalam Al-Baqarah, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalun fih, mereka bertanya tentang berperang di bulan haram. Ya, berperang di bulan haram itu termasuk dosa besar karena melanggar kesucian di bulan haram. Nah, itu juga tidak boleh. Lah selain bulan haram, Zulqa'dah termasuk nanti bulan Zulhijjah yang kita akan masuk di dalamnya disebut juga dengan bulan haji. Al-hajju ashhurum maklumat. Haji itu ya pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Jadi tadi nggih, ada bulan haram. Bulan haram ada 4. Ingat-ingat nih Pak. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Lah, selain bulan haram ada juga disebut dengan bulan-bulan haji. Lah, bulan haji itu apa saja? Dimulai dari bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ini disebut dengan bulan haji. Maksudnya bulan haji apa? Ya pada bulan-bulan inilah umat Islam melaksanakan ibadah haji. Masuk Syawal wis haji Mas. Ya, kalau sekarang mungkin bagi kita masuk dadak mangkate Syawal enggak. Tapi kan bagi umat Islam terdahulu yang mereka dari mungkin ya transportasi waktu itu belum ada. Tidak secanggih sekarang. Mabur mung berapa jam toh Pak? Sini sana mabur berapa jam Pak? 11 jam kurang lebih 9 atau berapa ya. Lah bagi ketika zaman dahulu berbulan-bulan sing do ngontel ning Mekah ki pirang wulan tahun itu. Yang jalan kaki ke Mekah itu berapa bulan itu? Yang naik ontel ke Mekah itu berapa bulan? Umroh backpacker katanya atau haji backpacker. Nah sekarang sudah dilarang ya, tidak boleh. Bahkan kalau tidak salah saya dengar ada fatwa haram hukumnya melakukan ibadah haji kalau tidak sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa haram seperti itu, sehingga bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tidak sesuai dengan prosedur, maksudnya tidak melalui visa haji, nah mereka terkena razia. Jadi mangkat kaji niki umpet-umpetan Bu, kayak buronan dari Indonesia berangkat wis bayare atusan yuto karena tadi tidak melalui prosedurnya, di sana malah kayak buronan. Wis do ngumpet. Yang di hotel digrebek, deportasi, pulangkan. Ya, karena tidak sesuai dengan prosedur aturan yang sudah ditetapkan oleh ya kerajaan Saudi Arabia. Jadi
janjane arep ibadah haji iki golek khusyuke, iki malah justru adanya ketakutan, kekhawatiran. Masuk Arab Saudi itu wah, yes, neng petugas iki langsung nengok jeduk kuat ini jeduk. Ngumpet, golek ngumpet. Nah ini sekarang sudah tidak boleh gitu ya. Jadi kalau ada jamaah haji, ya harus lewat prosedurnya. Ya harus ada visa haji. Ya. Nah, maka harus pinter-pinter ini yang mau berangkat haji, cari yang sekiranya ya biro atau travel yang benar-benar terpercaya. Jangan sampai ini ada haji napa niku furoda, ada set kosong nek mau diisi sekian ratus juta, setelah membayar sekian ratus juta ternyata itu tadi ilegal ya. Alam bisawab. Nah, ini disebut dengan bulan haji. Satu dimulai dari napa mau? Syawal. Jadi berbado Syawalan sih halal bihalal sih napa mboten iki? Halal bihalal sih nggih, wong Indonesia kan halal bihalal sih. Bar halal bihalal persiapan budal haji. Nah, zaman dulu kan memang perjalanannya berbulan-bulan. Yang naik kapal dari benua Eropa, Islam sudah tersebar kemana-mana waktu ya. Dari benua Afrika, maka mereka melakukan perjalanan dimulai dari bulan Syawal ya, bulan Zulqa'dah lah, brengnya nanti di bulan Zulhijjah ya, di bulan namanya Zulhijjah ya haji besar lah. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan kalau Imam An-Nawawi ya mengatakan bulan haji ini disebut jumhur fuqaha berpendapat bahwa bulan haji itu adalah 1 Syawal, kemudian Zulqa'dah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Nah, ini disebut dengan bulan-bulan haji. Ya, wallahu bishawab. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini dan 1 bulan yang akan datang kita berada di 1 bulan haram, yang kedua bulan haji. Ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan bahwa pahala yang Allah janjikan bagi orang yang mau beramal soleh di bulan-bulan haram ini, pahalanya dilipat gandakan. Ya, maka kita itu ada beberapa donatur itu nek mau infak itu milih di bulan-bulan haram, Pak. Iya, milih di bulan-bulan haram. Ya selain di luar bulan Ramadan ya. Artinya gini, apakah bertentangan loh? Katanya berarti nek di bulan Ramadan pahalanya enggak juga. Karena setiap bulan itu ya berdasarkan dalil memang memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Kan gitu. Ya ibarat orang promo satu produk dengan produk yang lain, ketika ada orang mempromosikan satu produk A katakanlah, maka dia akan berbicara tentang keunggulan produk A. Woi, produknya sangat bagus, canggih, seperti ini. Ketika dia mempromosikan barang B, dia juga akan mengatakan keistimewaan barang B. Wah, ini juga barangnya sangat bagus dan lain sebagainya. Sama, artinya ada porsinya sendiri-sendiri. Ketika berbicara tentang bulan Ramadan, maka di situ disebutkan keutamaan bulan Ramadan. Ketika berbicara bulan-bulan haram, di situ juga disebutkan tentang keutamaan bulan haram. Artinya tidak saling bertentangan. Ini mudah-mudahan bisa difahami. Nah, maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, kita berada di bulan haram, bulan spesial, bulan suci. Ya. Jadi bulan suci bukan hanya di bulan Ramadan saja. Anggapannya wong Islam, apalagi mayoritas kita umat Islam di Indonesia, sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Ngertine bulan suci ya mong Ramadan tok.
Sehingga orang akhirnya hanya apa, kalau gembira terlalu itu namanya apa, Pak? Euforianya hanya di bulan Ramadan toh. Akhirnya ramenya di bulan Ramadan toh. Padahal selain bulan Ramadan, Allah juga sediakan bulan-bulan spesial. Lah ini yang kadang jarang kita pahami. Ini yang bagi masyarakat kita, ya ini masih belum jelas. Padahal selain bulan Ramadan, bulan suci yang pada tiap tahunnya kita ramai kayak gitu, selain itu Allah siapkan dengan bulan-bulan haram. Nah tadi, maka Allah janjikan pahala yang begitu besar bagi orang yang mau beramal soleh di bulan-bulan haram ini. Maka harusnya kita pelajari. Ya seperti kita lah Pak. Kalau mau masuk bulan Ramadan mesti yang dipelajari bab bulan Ramadan. Ya sing puasanya, ya sing trawehnya, ya macam-macam itu dibahas di bulan Ramadan. Maka harusnya kita ini juga harusnya belajar, karena di selain bulan Ramadan itu ada bulan-bulan yang spesial. Maka kita juga harus belajar apa saja sih yang harus kita amalkan di bulan-bulan spesial ini, sehingga kita juga mendapatkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Nah, ini juga harus kita pelajari. Tadi yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan fala tadlimu fihinna anfusakum, surat At-Taubah 36 itu, Allah menyediakan pahala yang begitu besar bagi orang yang mau beramal soleh di bulan-bulan haram ini, termasuk bagi pelaku maksiat atau perbuatan zalim, dosanya juga lebih besar. Meskipun pada hakikatnya ya perbuatan zalim itu secara umum dilarang. Tapi ketika masuk bulan haram ini jangan sampai. Maka kan ya orang-orang Arab zaman dahulu sebelum datang Islam, bahkan termasuk setelah Islam datang, itu tidak boleh ada yang namanya pertumpahan darah di bulan haram. Artinya 4 bulan ini tidak boleh. Saiki berarti napa bahasanya gencatan senjata. Nah, baru sekarang mungkin bahasanya adalah bahasa gencatan senjata. Loh Mas, lah kok nyatane iki meskipun bulan haram terjadi perang. Kecuali kondisinya ketika umat Islam itu diserang. Atas yang terjadi di Palestina. Hari ini loh, itu kan ini bulan haram. Ini kan bulan-bulan suci. Kenapa di Palestina kok kemudian terjadi perang? Kecuali dalam kondisi mereka diserang. Nah, diserang bar ngono, wah ora tak lawan iki sik bulan haram yo entek. Habis. Nanti ya. Nah, termasuk nanti di ayat pinten Ustaz? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi kabir. Kan itu ya. Dan Ustaz Al-Baqarah ada ya. Ya. Mereka bertanya tentang berperang di bulan haram. Katakanlah berperang di bulan haram itu dosa besar. Kecuali lah, nanti di situ ada pengecualian. Jadi waktu itu dalam perang apa nggih? Ada sahabat niku ketika ada Sariyah, satuan perang yang diutus oleh Rasulullah SAW, ketika itu terakhir pada akhir bulan nopo niku. Nah, itu masuk bulan haram. Nah, sehingga oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sahabat Rasulullah dan para sahabatnya dituduh melakukan pelanggaran, melakukan perang di bulan haram. Nah, maka turun ayat itu, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fi. Nah niku nggih. Terus satu, kita masuk di bulan haram, kita juga masuk pada bulan-bulan haji. Lah di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan yang istimewa lah. Maka kita pelajari ya, apa saja sih keutamaan ataupun keistimewaan bulan-bulan haram, khususnya nanti bulan Zulhijjah. Khususnya nanti di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam
surat Al-Fajr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Ya. Walayalin ashr. Kan di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah gitu. Bersumpah fajar itu berarti apa? Waktu subuh. Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama kemudian menyebutkan sampai-sampai Allah itu bersumpah atas nama waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu, termasuk wal fajr, demi waktu fajar, waktu subuh. Ini menunjukkan bahwa harusnya seorang muslim itu memperhatikan waktu-waktunya. Ya, jadi ketika para ulama mentafsirkan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu wal asr wal fajr, demi waktu, demi masa, demi fajar, demi waktu fajar. Ini menunjukkan kan gini, apa sih pentingnya kok bersumpah dengan nama waktu kan gitu. Ternyata di balik itu kemudian artinya Allah itu mau mengingatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan yang namanya waktu. Maka seharusnya seorang muslim itu benar-benar memperhatikan namanya waktu. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan hadisnya Rasulullah SAW, ternyata kebanyakan yang membuat manusia rugi itu adalah, yang membuat manusia binasa itu adalah karena tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Ada dua nikmat ya, ini tuh ya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu. Nikmat apa? Nikmatus sehat wa nikmatul faroh. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, longgar, reneng aktivitas. Nah, itu hikmahnya ya. Maka perhatikan waktu-waktu kita. Satu waktu berjalan, 1 detik berjalan, berarti 1 detik berkurang umur kita. 1 menit berjalan berarti berkurang umur kita. Terus seperti itu. Walayalin asr, dan malam-malam 10 kan itu. Wal fajri walayalin asr. Layalin itu berarti jamak dari malam-malam, asr itu 10. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian para ulama menjelaskan ada malam-malam 10, ada malam yang ke-10. Itu maksudnya malam apa? Di situ berarti ada 10 malam atau 10 hari. Lah maka para ulama berbeda pendapat. Kalau yang saya dapatkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan malam-malam ini ataupun hari-hari ini itu bisa ditafsirkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disebutkan malam spesial, 10 hari ini disebutkan malam spesial karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Sedangkan kalau dinisbatkan pada siangnya, maka 10 hari ini adalah 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena apa? Karena di siang hari 10 hari ini di bulan Zulhijjah ada ibadah nahar. Napa Pak nahar? Kurban. Ya, nahar niku napa? Kurban. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar, nahar. Nahar itu berarti ya berkurban. Nek nahar niku, nah kita lihat itu nahar niku penyembelihan unta. Nah, kan ada nahar, ada dzabah. Nahar itu menyembelih unta. Terus nyembelih unta nggih? Untanya diberdirikan oleh ratus. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube itu. Lah itu namanya nahar. Ya, nyembelih unta itu namanya nahar. Nah, kalau menyembelih sapi, nyembelih kambing namanya dzabhun. Ya podo-podo nyembelih, sama-sama menyembelih, cuma ada namanya berbeda, beda-beda. Jadi nahar itu yang menumpahkan darah, maksudnya adalah menyembelih unta.
Sedangkan dzabhu itu menyembelih sapi, yang menyembelih kuda, kambing kan itu ya, bahaim. Nah itu nahar. Terus itu 10 hari yang disebutkan dalam surat Al-Fajr kalau dinisbatkan pada malamnya berarti maksudnya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau dinisbatkan pada siangnya berarti 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini berarti 10 hari ini hari-hari istimewa. Nah, ini khususnya di bulan Zulhijjah. Bahkan di sini disebutkan kebanyakan ahli tafsir diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Abdullah bin Abbas itu memang salah seorang sahabat yang beliau spesial dalam bidang tafsir. Gitu ya. Abdullah bin Abbas, berarti ini Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah. Rasulullah punya paman namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW itu ketika Abdullah masih kecil didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini dalam urusan agama, berarti beliau ahli fikih. Wa 'allimhu fit ta'wil. Ta'wil itu berarti tafsir. Dalam mentakwil, beliau ahli fikih dan juga ahli tafsir. Nah, Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jangan lupa doakan anaknya. Ini biar anak-anak kita itu pintar ilmu agama. Ini Allahumma faqihhu. Faqih ada ya? Ada anak namanya Faqih. Mungkin tujuan anak orang tua ngasih nama anaknya itu biar jadi orang faqih, orang yang faham dalam urusan agama. Wa 'allimhu, dan ajarkan dia dalam ilmu takwil, ilmu tafsir. Nah, maka kalau berbicara tafsir Al-Quran mesti para ulama merujuknya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Karena beliau memang ulama, sahabat yang faqih, benar-benar faham dalam urusan tafsir. Lah beliau menafsirkan ketika wal fajr walayalin asr dan malam yang 10, beliau menafsirkan makna malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, beliau menafsirkannya seperti itu. Artinya kalau sesuatu itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berarti di situ ada keistimewaan. Seperti kenapa Lailatul Qadar disebut istimewa? Karena itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 10 hari? Ya, ada keistimewaan karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demi 10 hari pertama, walayalin asyr, ya, al murad biha asyru Dzulhijjah, maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, dikarenakan 10 hari bulan Zulhijjah memiliki keistimewaan, apa saja sih yang harus kita lakukan di 10 hari tersebut? Lah maka ada tuntunan-tuntunan, ya, amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari di bulan Zulhijjah. Secara umum dikarenakan bulan Zulhijjah, secara umum dikarenakan 10 hari ini memiliki keistimewaan, maka dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh apa? Apa saja? Artinya ditingkatkan amal solehnya. Ya, sholatnya, ya tilawatul Qur'annya termasuk, ya puasanya. Maka termasuk nanti disunahkan itu berpuasa di 10 hari pertama. Ya enggak sampai 10 sih, 9 hari, karena di tanggal 10-nya nanti ada Idul Adha kan gitu. Termasuk yang ditekankan adalah 9 hari. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a, ya,
Tis'a Zulhijjah. Rasulullah SAW beliau berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi nek mau puasa Bapak Ibu rahimakumullah bisa dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Lah di antara 9 hari itu nanti yang lebih ditekankan lagi pada tanggal 9-nya yang disebut dengan saum Arafah. Ah, ini nanti bareng apa mboten nggih? Beritanya bareng gitu ya, beritanya. Ya mudah-mudahan bareng. Ya. Nah, biasanya nanti ada polemik, Pak. Polemiknya sing ngenten. Ki poso Arafah ki melu ibadah haji, melu Mekah atau sesuai dengan ruyah wis niku wis ben tahun guys, upek guys bulan-bulan niku terus ya. Harusnya iya, harusnya wis fokus wis lah nggih pun bulan-bulan dijelaske to nggih. Pun bulan-bulan dijelaske. Ya kalau yang ikut global, yang ikut Arab Saudi ya berarti nanti mengikuti para jamaah haji yang ada di sana. Nah, menurut ru'yat masing-masing wilayah ya berarti puasa Arafah itu yang dimaksud puasa Arafah itu ya tanggal 9-nya gitu. Bukan mengikuti wukuf Arafahnya. Saya baca satu fatwa. Syekh bin Bas pernah perso nggih. Syekh bin Bas itu kan beliau dulu menjabat sebagai cara Indonesia niku MUI-nya Arab Saudi. Lajnah Daimah. Syekh bin Bas namanya. Ada seorang dari Afghanistan. Ketika itu bertemu Syekh bin Bas, tanya, wahai Syekh bin Bas, ini terjadi perbedaan. Nek miturut ru'yat hilal akan terjadi perbedaan antara nanti hari 9 Arafah wukuf jamaah yang ada di haji dengan penanggalannya ini berbeda. Maka orang tadi bertanya, nanti kita puasa Arafahnya itu ikut mana? Syekh bin Bas jawabnya gini, ikutilah penanggalan di daerah kalian masing-masing. Padahal beliau orang MUI-nya, istilahnya MUI-nya Arab Saudi itu malah memberikan, ya sudah puasanya ikuti wilayah kalian masing-masing. Karena memang selisih waktu. Ya, karena memang selisih waktu. Berarti tanggal 9-nya di daerah sampean kapan? Ya di situ. Sampean nanti melaksanakan puasa Arafah. Tidak harus mengikuti para jamaah yang wukuf di Arafah. Jadi Arafah itu ya nama tempat karena wukufnya di padang Arafah. Arafah itu juga nama waktu. Nama waktu apa? Ya tanggal 9. Lah saat ini ngeten mawon, panjenengan mau mengikuti yang mana? Sudah itu saja. Itu ya. Ya kan memang ulama menjelaskannya seperti itu. Panjenengan mau mengikuti yang mana? Aku tak melu sing anu wae lah. Nah, masih cepet bukan masih cepet. Ya nanti gini Bapak Ibu bahwa kita ini kan beramal itu kan dasarnya ilmu. Oh, saya mengikuti pendapat yang 9 Zulhijjah itu adalah tanggal 9, ya sudah diamalkan. Ya, saya mengikuti pendapat bahwa puasa Arafah itu mengikuti jamaah haji yang wukuf di Arafah. Nggih monggo. Silakan. Nah, itu di situ. Nah, ternyata anak turunnya banyak, Pak. Bukan hanya sekedar itu. Ya karena sudah puasa Arafah kan berarti besoknya Lebaran, Idul Adha. Ya akhirnya Idul Adha beda. Nah, udah. Masih ada anak turunnya lagi, Pak. Anak turun itu masih permasalahannya muncul lagi. Nah, Idul Adha ini beda. Tasriknya juga beda. Kayak iki ya nang ibadah kurban sak kelompok. Beda. Kisah kelompok niki nggih, ada satu sapi itu 7 orang. Sebagian melu wukuf Arafah, sebagian melu tanggal 9.
Iki arep disembelih kapan? Kan gitu kan? Ya karena tadi anak turun permasalahannya itu, permasalahan cabangnya itu akhirnya turun temurun, Pak. Bingung mana kita. Lah akhirnya kita harus bijak. Ya karena mungkin kalau di sini dikelola oleh takmir barangkali ini kepanitiaan. Akhirnya panitia harus bijak. Kalau seperti itu biar sama-sama kurbannya itu nanti sah. Disembelih di hari kedua. Lah nanti yang hari pertama ya ampun egois juga. Lah aku wis badhe ya kudu sembelih saiki. Lah iya jenengan pun badhe kok sembelih saiki. Lah niki sing kelompoke jenengan enten sing dereng badhe. Kene disembelih. Ayo korbannya ndak sah. Wong korban itu disembelih setelah sholat. Maka disitulah harus ada toleransi. Lah nek sama-sama satu kelompok itu badone bareng sih ndak masalah. Malah bahkan itu yang lebih utama. Berdasarkan ilmu yang ia ikuti, yakini. Saya pernah, Pak, itu masalah itu saya dapatkan. Jadi dari 7 orang ini ada 1 orang yang bakdonya itu ikut yang kedua. Yang 6 ini protes mau disembelih hari ini katanya. Wah, kayak gini sing golek kula melih orang luar, saya bingung ini. Wah, ini tak jelas, jangan egois gitu toh yo. Nah ini masalahnya disembelih ya, ini yang satu ini nanti tidak dianggap sebagai korban. Kan kasihan. Mbok yo ada toleransi. Ya. Ada gitu. Wa alam bisawab. Itu nanti anak turunnya banyak seperti itu, Pak. Semoga lah mengke dengan panitia seandainya nanti ada perbedaan. Tapi mudah-mudahan nanti seragam kan itu. Lah tadi karena memiliki keutamaan itu secara umum 10 hari itu secara umum perbanyak amal soleh. Bahkan ada beberapa contoh dari para ulama nih. Salah satunya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu beliau salah seorang ulama pada abad ketiga Hijriah. Beliau itu ketika masuk pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah di dalam kitab Hilyatul Auliya atau Syiar A'lamin Nubala ada satu riwayat mengatakan karena Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyamal ashr, bahwa Sa'id bin Jubair apabila sudah masuk pada 10 hari pertama Zulhijjah ijtihadan syadidan, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Ya tadi ya sholatnya dikencengi, sunah-sunahnya dikencengi, ibadahnya sholat berjamaahnya dikencengi, tilawatul Qur'annya, bahkan puasanya, bahkan sedekahnya. Artinya semua amal soleh. Di 10 hari pertama itu diperbanyak amal soleh. Terlebih nanti breaknya nanti di tanggal 9 tadi kalau mau puasa. Ustaz, hukumnya puasa tarwiyah apa? Nah, ini nanti ada tarwiyah itu adalah puasa pada tanggal 8 Zulhijjah, karena tarwiyah itu secara arti adalah tarwiyah itu para jamaah haji mengisi apa nih botol, lagi botol mungkin ya, mengisi botolnya diisi air untuk persiapan di tanggal 9-nya wukuf tadi. Jadi tanggal 8 itu para jamaah haji mengisi botol air untuk persiapan wukuf, karena para jamaah haji yang wukuf mereka tidak puasa. Panasan loh, Pak. Padang wukuf poso yo geblak loh, Pak. Nah, jadi para jamaah haji di tanggal 9 yang wukuf mereka tidak puasa. Lah kita yang tidak haji ibadahnya adalah puasa. Lah ada namanya tarwiyah. Gimana hukum puasa tarwiyah? Wallahu a'lam bishawab. Sependek yang saya ketahui, ada hadis yang menjelaskan puasa tarwiyah. Tapi hadis itu dhaif, lemah. Tapi bukan berarti kemudian tanggal 8 tidak boleh puasa. Boleh. Tapi bolehnya puasa itu maksudnya ya masuk pada 9 hari itu. Ya dari mulai tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9. Jadi tidak mengkhususkan hanya pada tanggal
8. Nah, maksudnya seperti itu. Secara umum globalnya ya pada 9 itu. Ya, alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa keutamaan puasa tarwiyah adalah pahalanya seperti apa? Pahala 1 tahun penuh ada hadis yang seperti itu. Maka derajat hadis itu dhaif gitu ya. Tapi pada umumnya 9 hari itu memang diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Nah, itu yang pertama, memperbanyak amal soleh. Kemudian yang kedua adalah ya tentunya ibadah kurban. Nah, ini tidak ada hari-hari yang paling istimewa ya kecuali itu tadi, ibadah kurban. Nah, biasanya juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, bahkan mungkin setelah Idul Kurban selesai, sebagian kaum muslimin sudah mempersiapkan untuk ibadah kurban di tahun yang akan datang. Ada saya dapatkan di masjid itu dikasih pengumuman membuka tabungan kurban. Nah, itu sudah disebut. Nah, berarti kan sudah merencanakan. Oh, tahun ngarep so aku arep kurban. Dan nanti di hari hanya nanti tidak terasa berat, mulai tak cicil dari sekarang sudah mempersiapkan. Nah, termasuk keutamaan selanjutnya adalah karena disebut bulan Zulhijjah ya ibadah haji. Ya, ibadah haji. Umroh ke umroh, haji ke haji ini merupakan penghapus dosa. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah, bahwa tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali adalah surga, jannah. Ya. Lah, termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, amalan yang harus dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah ini bertaubat dan meninggalkan maksiat. Karena tadi ada ancaman khusus. Ancamannya di surat At-Taubah ayat 36 tadi. Taubat dan meninggalkan maksiat. Apa saja? Maksiatan apa saja? Karena kemaksiatan yang dilakukan di hari-hari itu dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Ya. Nah, itu amalan-amalan yang sangat dianjurkan khususnya di bulan Zulhijjah 10 hari. Terus napa mau perbanyak amal soleh. Ya dari mulai sholatnya, puasanya, sodakohnya dan lain sebagainya. Apa saja yang itu dalam kategori amal soleh. Kemudian ada juga ibadah kurban, ada ibadah haji. Kemudian bertaubat dan meninggalkan maksiat. Nah, termasuk nanti ada banyak berzikir. Ya, termasuk banyak berzikir, ya tahlil, ya tahmid, ya tasbih. Nah, kalimat-kalimat thayyibah itu diperbanyak di 10 hari ini. Nah, termasuk nanti menjelang hari hanya takbiran. Nah, di bulan Zulhijjah itu ada 2 takbir. Ada namanya takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak niku napa? Mutlak itu umum. Itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Itu perbanyak membaca takbiran. Nah, ini cara saya gitu, takbiran. Itu takbiran. Ya, perbanyak. Terlebih nanti di tanggal 9. Bahkan nanti tanggal 9 itu sudah mulai takbiran. Nah, dewe umumnya takbirannya ya, malam bakdo itu ya. Ternyata di Zulhijjah itu ada namanya takbir mutlak, dimulai ya tadi dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari raya, bahkan sampai hari-hari tasyrik. Nah, nanti setelah hari raya, pada hari-hari tasyrik ada namanya takbir muqayyad, yakni takbir yang dibaca setiap selesai sholat 5 waktu, itu namanya takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak dimulai dari 1 Zulhijjah, itu diperbanyak membaca zikir-zikir tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu rahimakumullah, amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan di bulan-bulan haram, khususnya nanti di bulan Zulhijjah. Makanya nggih Bapak Ibu rahimakumullah ya, karena kita akan masuk di bulan Zulhijjah ya, kita harus pelajari amalan apa saja sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di bulan
di bulan-bulan haram tersebut. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ya dalam menjalankan amal soleh khususnya di bulan-bulan haram ini, sehingga kita mendapatkan pahala-pahala yang begitu besar yang Allah janjikan. Salah kata, salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim katsiran, astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.